Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawardono, Magister Pendidikan Dasar. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi PGSD, yaitu pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diajarkan di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu memiliki pengetahuan tentang konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. IPMK yang kedua, memiliki kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya serta mampu dalam menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. IPMK yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pengembangan pembelajaran secara mandiri. Nah, yang terakhir, IPMK yang keempat, yaitu mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Jadi pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang yang pertama, hakikat bahasa Indonesia dan belajar bahasa. Yang kedua, analisis kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar, pendekatan, model, strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, analisis literasi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, penerapan literasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran seperti modul, bahan ajar, LKPD, media, pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang ketujuh, pengembangan instrumen penilaian bahasa Indonesia berbasis HOTS atau Hack Overthinking Skill. Kemudian simulasi mengajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu drama, diskusi kelompok, case study, problem based learning, project based learning. Suatu hal dalam bentuk penilaian ini dilakukan dengan cara penilaian aktivitas partisipatif, tes tulis, dan penilaian hasil produk dengan bobot sebagai berikut. Untuk tugas 1, yaitu dalam bentuk persentase 30%, tugas 2, 30%, tugas 1, tugas 2 tadi meliputi tentang penilaian aktivitas partisipatif, tugas, dan beberapa hal kaitannya dengan penilaian hasil produk. Kemudian UTS 20%, UAS 20%. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah analisis kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pada materi ini mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menganalisis latar belakang dan ruang lingkup bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan kerangka dasar dan struktur kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menganalisis capaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menganalisis tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berikut, mari sama-sama kita simak, kita ikuti tentang praktek mengajar materi analisis kurikulum di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita awali perkuliahan, saya minta salah satu untuk memimpin berdoa ya. Oke, Mas Saka boleh dipimpin berdoa, Mas Saka? Al-Fatihah.
Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah pagi hari ini semangat semuanya. Sudah sarapan semuanya hari ini? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Mungkin ada yang berpuasa ya hari ini ya, sehingga belum sarapan. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan, silahkan mengisi presensi di Eli-nya masing-masing. Silahkan dibuka, saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi presensinya. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Jadi, di mata kuliah ini memang sangat berkaitan dengan nanti ketika teman-teman berada di lingkungan sekolah, itu selalu berdampingan dengan namanya kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Ada yang tahu teman-teman? Boleh angkat tangan? Oh ya, silakan. Iya, sebutkan nama dan NIM-nya. Namanya Lestari, NIM-nya 4242013. Iya. Untuk kurikulum sendiri artinya itu adalah sebuah tujuan untuk menyusun sebuah perangkat. Oke, bagus. Jadi memang benar. Kurikulum ini adalah salah satu bentuk pedoman atau tujuan ketika nanti kita mau membuat sebuah bentuk materi ajar dalam proses pembelajaran, entah itu di dalam bentuk pendidikan formal di sekolah dasar, di SMP, di SMA, bahkan di bangku perkuliahan, semuanya pasti butuh yang namanya kurikulum. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kurikulum bahasa Indonesia khususnya di sekolah dasar. Baik, yang pertama beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama tentang latar belakang, kemudian yang kedua yaitu tujuan, dan yang ketiga karakteristik, dan yang keempat adalah ruang lingkup. Jadi apa saja nanti akan kita bahas, utamanya tentang seperti apa sih nanti kita ketika menjadi seorang guru, apalagi dalam menentukan salah satu bentuk materi ajar yang sesuai, itu acuannya adalah di dalam kurikulum ini. Baik, yang pertama tentang latar belakang, yaitu kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Nah, jadi salah satu bentuk ketika kita membuat sebuah, contohnya membuat rumah, yang paling utama adalah membuat sebuah fondasi terlebih dahulu. Nah, fondasi ini terdiri dari apa? Yaitu yang pertama dari kemampuan berbahasa, kemampuan bersastra, yang ini saling berkaitan dan nanti perlu dimasukkan di dalam proses pembelajaran, utamanya di dalam kurikulum bahasa Indonesia itu sendiri. Dan ketiga yaitu berpikir. Nah, jadi ketiga hal ini menjadi salah satu bentuk proses ketika kita nanti mengimplementasikan dari setiap kemampuan literasi itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ini tentang rasional. Jadi dasar ketika materi ini bisa terbentuk, yang pertama ini menurut BSKAP. BSKAP itu Badan Standar Asesmen Pendidikan nomor 46 tahun 2025, yang mana bahasa Indonesia ini dalam skala internasional diakui sebagai bahasa resmi ke-10 dalam sidang umum UNESCO. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang memiliki ranking yang cukup, memiliki tempat yang cukup di dalam lingkungan diskusi internasional. Jadi bukti bahwa di UNESCO ini menjadi salah satu bentuk bahasa internasional yang digunakan. Tidak hanya itu, di berbagai macam negara tetangga kita itu juga digunakan sebagai salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang digunakan di dalam proses pendidikan. Seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa disebut BIPA. Nah, di Unusida sendiri kan kalau teman-teman tahu sekarang sudah ada mulai kegiatan perkuliahan itu diikuti oleh mahasiswa asing gitu. Di tahun 2025 ini ada 2 mahasiswa asing dari negara Nigeria kalau tidak salah. Salah satunya pasti akan mengikuti proses yaitu BIPA.
Bagaimana caranya agar mahasiswa asing ini juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan berliterasi. Ini saling berkaitan dengan yang tadi. Oke, baik, ini beberapa tujuan sama. Ini dari BSKAP nomor 46. Yang pertama, bahasa kemampuan berkomunikasi secara efektif dan santun. Nah, ini penting. Bagaimana sih agar kita nanti tidak hanya sebatas paham tentang berbahasa, tapi juga tahu bagaimana sih kita nanti berbahasa kepada orang dengan cara yang baik, dengan yang tepat itu seperti apa. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan kemampuan literasi. Nah, ini kaitannya dengan berbahasa, bersastra, serta bernalar, bagaimana seseorang itu bisa berpikir kritis, utamanya dalam belajar dan bekerja. Kemudian kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sebatas untuk diri kita sendiri, tapi juga nanti itu berfungsi untuk di lingkungan sekitar kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh ya, silakan. Mas siapa? Mas Adi. Oh ya, silakan Mas Adi. Nah. Bagaimana bentuk implementasi tes multimodal itu, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau teman-teman lihat teks multimodal, kalau kita kaitkan bentuk implementasi atau penerapannya gitu ya, kita kaitkan di dalam kegiatan di sekolah dasar namanya seperti itu ya. Kalau teman-teman tahu biasanya ketika menyelesaikan soal, ketika hanya dengan membaca saja dibandingkan dengan diberikan sebuah bentuk video tayangan dan ada istilahnya bantuan suara, ada gambarnya, ada teksnya, teman-teman lebih tertarik mana kira-kira? Yang ada gambarnya dan ada suaranya. Nah, itu salah satu bentuk contoh penerapan teks multimodal. Jadi gabungan antara ada teks tulisnya, ada audionya, ada visualnya juga. Nah, itu ketika orang bisa memahami dalam satu konteks yang sama, dikemas dalam multimodal itu bisa memberikan sebuah dampak pemahaman yang lebih nyata seperti itu. Itu ya Mas Adi ya? Oke. Baik, ada lagi? Atau saya next dulu ya? Oke, nah ini beberapa karakteristik. Ini karakteristik itu bisa dinamakan dengan sebuah bentuk apa ya? Bisa dikatakan ciri khusus atau ini loh yang dinamakan proses pembelajaran bahasa Indonesia. Intinya seperti itu. Memiliki karakter tersendiri. Contohnya saya ini memiliki karakter yang istilahnya penyabar semua seperti itu. Mbak Lestari ini karakternya mudah tersenyum gitu ya. Mbak Tifa itu karakternya dia suka berbagi dia. Nah, itu salah satu bentuk karakter. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri itu juga memiliki sebuah karakter yang melekat. Jadi proses untuk ketika kita mengajar itu ada sintaksnya atau langkah yang memang bisa dijadikan tuntunan. Di sini bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis genre. Jadi berbasis genre itu melalui pemanfaatan berbagai tipe teks dan tipe teks multimodal. Nah, tadi kaitannya dengan multimodal. Teks genre itu kaitannya seperti apa sih Pak? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini di dalam teks multimodal itu terdapat ada teks lisan, tulis, visual, audio maupun audio visual. Jadi pendekatan pembelajaran pedagogi genre ada 4 tahap. Yang pertama penjelasan, kedua pemodelan, pembimbingan, dan pemandirian. Jadi bentuk pendekatan ini adalah salah satu yang bisa diimplementasikan ketika kita mengajarkan proses pembelajaran bahasa Indonesia. Karena kaitannya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu cukup kompleks, tidak hanya sebatas melatih dari keempat keterampilan berbahasa saja, tapi juga dikaitkan dengan genre bahasanya itu sendiri. Yang pertama yaitu penjelasan. Nah, penjelasan ini kaitannya dengan bagaimana guru menyampaikan tujuan dan konteks genrenya. Konteks genre ini kalau teman-teman pernah tahu, biasanya di dalam bentuk konteks sastra itu ada bidang istilahnya ada puisi, ada
pantun, ada ya berbagai macam hal kaitannya dengan konteks sastra itu sendiri. Oke, kemudian setelah memberikan penjelasan dan tuntunan kepada siswa atau peserta didik, yaitu yang kedua pemodelan. Pemodelan ini guru memodelkan cara menganalisis dan menanggapi sampel teks genre yang terkait. Jadi diberikan tuntunan terlebih dahulu, diberikan cara untuk menyelesaikannya terlebih dahulu itu bagaimana. Kemudian yang ketiga di sini adalah pembimbingan. Jadi setelah diberikan contoh, diberikan model, baru diarahkan dan dibimbing untuk membuat salah satu teks yang memang berkaitan dengan teks pilihan genre itu tadi. Baru setelah dibimbing, siswa diberikan kesempatan untuk membuat secara mandiri, mengklik sesuatu hal dalam menciptakan apa yang ingin dia ciptakan, seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa ruang lingkup cakupan di dalam kurikulum bahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan saya tunjukkan seperti apa sih kurikulum bahasa Indonesia itu di dalam DSKAP. Yang pertama ada namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini salah satu poin yang menjadi tujuan nanti teman-teman membuat sebuah materi ajar. Kemudian sastra, nah ini kaitannya dengan kalau teman-teman tahu itu tadi, sastra itu sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar kita atau sesuatu hal yang menjadi bentuk ciptaan kita atau karya sastra yang itu dikaitkan dengan proses berbahasa. Tadi dicontohkan ada puisi, ada pantun, ada cerpen, ada novel dan lain sebagainya, dan karya-karya bentuk naskah yang lain. Kemudian literasi dasar. Nah, di sini teman-teman ada yang paham literasi dasar itu ada apa saja? Ada literasi baca tulis, ada literasi sains, ada literasi finansial, literasi digital, literasi kewargaan. Nah, ini menjadi bentuk salah satu literasi dasar yang harus dikuasai pada proses pendidikan di sekolah dasar. Nah, di sini beberapa hal kaitannya dengan struktur kurikulum. Di sini akan menjadi salah satu alur proses kita di dalam menyelesaikan mata kuliah juga. Yang pertama kita di sini yaitu ini, memahami capaian pembelajaran. Yang kaitannya menjadi salah satu bentuk aspek yang utama yang perlu kita gali. Jadi di dalam bahasa Indonesia, elemen yang paling menjadi salah satu dasar itu ada 4. Yaitu yang pertama menyimak, kedua membaca atau memirsa, ketiga berbicara, dan keempat menulis. Jadi 4 hal ini menjadi dasar. Setiap elemen ini memiliki sebuah indikator sendiri-sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, setelah memahami CP, teman-teman akan merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi sekarang kalau kita lihat di dalam kurikulum bahasa Indonesia itu pasti bentuknya adalah bentuk deskripsi. Jadi kita harus memilah yang antara mana itu kompetensi, mana itu lingkup materinya. Kemudian baru di sini guru akan membuat sebuah perancangan pembelajaran atau perangkat pembelajarannya dan bentuk asesmen. Asesmen ini buat sebuah bentuk penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti itu. Oke, nah di sini menjadi salah satu bentuk elemen mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di bahasa itu ada 2 kemampuan yang menjadi salah satu butir untuk kita harus pahami terlebih dahulu. Ada proses reseptif atau kaitannya dengan kemampuan untuk kita bisa menerima tentang berbagai macam informasi. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas tentang 4 elemen dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi yang pertama ada menyimak. Ini masuk dalam kemampuan reseptif gitu ya. Membaca dan memirsa itu juga sama. Reseptif itu maksudnya seperti apa? Jadi ketika teman-teman mencari sesuatu informasi, itu adalah diproses dalam kegiatan reseptif itu sendiri. Reseptif itu cara gampangnya, cara mudahnya, teman-teman mencari sesuatu hal dan dimasukkan ke dalam pola pikirnya teman-teman atau dalam otaknya teman-teman, itu mencari sesuatu hal yang baru. Itu namanya reseptif.
Baru kalau produktif itu menghasilkan sesuatu hal. Jadi prosesnya yaitu dengan kemampuan berbicara, mempresentasikan dan menulis. Jadi ketika teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mudah untuk berbicara, menulis dan mempresentasikan, ya harus dengan cara memperbanyak kemampuan reseptifnya terlebih dahulu. Jadi lek sampean pengen pinter berbicara, lek pengen pinter presentasi, atau istilahnya ketika teman-teman ingin menjadi salah satu orang motivator atau seperti apa, itu harus pandai dalam mencari informasi terlebih dahulu. Tidak hanya sebatas itu, kalau ingin menjadi salah satu bentuk penulis yang baik, harus dimuat, diperbanyak dalam proses reseptifnya. Oke, kita masuk dalam setiap komponen kurikulumnya. Nah, ini dalam keterampilan menyimak atau elemen menyimak, di sini bentuk deskripsinya itu secara umum seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba, kita bagi kelompok untuk menganalisis dari setiap proses keterampilan di dalam bahasa Indonesia ini sendiri. Kira-kira di dalam sini itu yang akan perlu kita cari yaitu yang pertama kompetensinya, dan yang kedua bentuk materinya itu seperti apa. Biasanya lebih mudahnya nanti akan kita coba kita pahami dalam satu kalimat terlebih dahulu di sini. Kemampuan murid dalam menerima, memahami informasi yang didengar, dan menyiapkan tanggapan secara relevan untuk memberikan apresiasi kepada mitra tutor. Nah, ini di titik itu berhenti. Nah, di dalam satu kalimat itu coba kita pahami, kita analisis. Kira-kira mana yang masuk dalam kategori kompetensi, mana yang masuk dalam kategori materinya, atau bentuk aspek yang nanti bisa dikaitkan dengan berbagai macam hal produk genre itu tadi. Oke, baik. Sebelum ini mungkin kita berkelompok terlebih dahulu ya. Silahkan nanti dalam setiap kelompok, yang pertama adalah menganalisis CP bahasa Indonesia pada setiap fase. Nanti saya bagi 3 kelompok, ada fase A, fase B, sama fase D. Kemudian mengidentifikasi perkembangan kompetensi peserta didik dari setiap fase A sampai fase C, dan bentuk implementasi CP dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini nanti silakan didiskusikan, kemudian nanti setelah diskusi silakan dipresentasikan seperti itu. Oke, boleh silakan berhitung 1 sampai 3 dari Zulfa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Oke, baik, silakan yang 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3. Ini kelompok fase B ya. Dilihat di sana kurikulumnya tadi sudah saya kirim juga ya, BSKP-nya ya. Iya. Ya, nanti dilihat untuk elemennya seperti apa, komponennya apa saja. Oke. Ya betul. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Bisa dicoba presentasikan mulai dari fase A dulu ya. Silakan. Perwakilan 2 aja. Iya, silakan. Lestari sama Mbak Vida ya. Oh ya, silakan Mbak Vida. Baik, dari kelompok 1 ini kita akan memaparkan terkait fase A, yang mana ada elemen menyimak, membaca, memirsa. Yang pertama ada elemen menyimak. Kompetensi utama dari menyimak adalah informasi sederhana dari teks lisan atau audio visual. Nah, perkembangan kemampuan memahami instruksi sederhana dari isi cerita pendek. Contoh materinya ada dongeng, cerita anak, petunjuk sederhana. Nah, contoh aktivitasnya yaitu mendengarkan dongeng lalu menjawab dengan pertanyaan. Asesmennya ada tes lisan dan juga observasi. Selanjutnya ada elemen membaca dan memirsa. Ada beberapa aspek. Yang pertama di kompetensi utama itu mengenal huruf, membaca kata dan kalimat sederhana, serta memahami makna bacaan pendek. Perkembangan kemampuannya yaitu membaca nyaring dan memahami informasi sederhana dalam teks.
Contoh materinya ada huruf alfabet, suku kata, cerita bergambar, dan juga teks pendek. Contoh aktivitasnya ini ada membaca nyaring, cerita bergambar bersama guru. Nah, asesmennya yaitu tes membaca permulaan dan juga observasi. Untuk elemen berbicara dan mempresentasikan, aspek kompetensi utama ada di mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman sederhana secara lisan. Perkembangan kemampuannya mampu menjawab pertanyaan, menceritakan pengalaman sehari-hari. Contoh materi dan aktivitasnya di pengalaman pribadi, kegiatan sehari-hari, cerita sederhana. Bisa menceritakan pengalaman liburan di depan kelas. Asesmennya yaitu rubrik berbicara dan observasi. Kemudian untuk elemen menulis, kompetensi utamanya menulis huruf kata dan kalimat sederhana dengan benar. Kemudian perkembangan kemampuan bisa dimenyalin, menyusun kalimat sederhana berdasarkan gambar ataupun pengalaman. Untuk contoh materi dan aktivitas bisa huruf, kata, kalimat sederhana, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Asesmennya dilakukan melalui portofolio hasil tulisan dan lembar kerja. Ya, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Jadi untuk pembedanya kita bisa fokus di kompetensi utamanya. Kalau di setiap elemen itu kan kompetensi utamanya itu berbeda-beda ya. Dimulai dari menyimak, itu kan hanya menyimak informasi sederhana dari teks lisan dan audio visual. Kemudian kalau bicara dan pemerintah itu mengenal huruf, membaca kata, kalimat sederhana, serta memahami makna bacaannya. Kalau mempresentasikan, dia bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman sederhana secara lisan. Di menulis juga, di sini juga terfokus di menulis huruf kata dan kalimat sederhana dengan benar. Asesmennya juga berbeda-beda di setiap elemen. Oke, bisa diterima? Oke. Ya baik, kasih plus untuk teman-teman yang sudah presentasi. Oke, baik. Nah, jadi beberapa hal yang tadi sudah teman-teman presentasikan, jadi sangat berkaitan utamanya di sini kita kaitkan dengan 6 elemen profil pelajar Pancasila gitu ya. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, kira-kira ada yang bisa memberikan konklusi atau di akhir proses pembelajaran kita hari ini? Oh ya, silakan. Ya, jadi selama kita pembelajaran tadi itu kita bisa mengetahui kurikulum, itu sastra, jadi sastra, kemudian bagaimana kita menganalisis sebuah capaian pembelajaran demi mencapai alur tujuan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang dari setiap proses untuk ketika kita menentukan sebuah materi belajar, utamanya di dalam bahasa Indonesia, kita harus mengacu pada proses kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Guru boleh memodifikasi, tapi harus sesuai dengan acuan yang sudah ditentukan. Jangan sampai keluar dari ranah yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, boleh salah satu untuk memimpin berdoa. Oke, Mas Dimas, dipimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Bapak minta maaf barangkali ada berbagai macam kesalahan atau apa yang Bapak sampaikan kurang berkenan dan kurang tepat. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.